Eh, Mungkin masih banyak yang harus dibenahi. Mohon maaf terlebih dahulu. Jadi mungkin bisa memberikan masukan untuk standar pengelolaan ini. Masih harus saya masih saya merah untuk tanggalnya, dan untuk visi misi diambil dari dokumen kebijakan yang terakhir serta tujuannya. Lalu untuk rasional standarnya ini saya masih belum saya poin-poinkan begitu, Bu Ratih. Jadi masih dalam bentuk paragraf seperti ini. Bu Ini Rizka, Nggih, ngapunten. nggih. Di saya terputus-putus, Bu Rizka. Oh, cek. Mungkin on off cam dulu biar Oh sinyalnya ya, lebih kuat. Coba ini. di off cam dulu. Sambil konfirmasi, Bu Rizka, ini standar pengelolaan pembelajaran ya? Iya betul. Yang pendidikan, standar pendidikan. Iya, oh ya, pembelajaran. Di atas judulnya sudah itu. Nanti mungkin dilengkapi aja ya, judul dokumennya, C, bukan namanya. Standar pengelolaan pembelajaran. pembelajaran. Oh ya. Ya, karena kan ada pengelolaan penelitian, Oh iya, iya. kajian. Ya. Oke, Ya, oke. siap. Lanjut, Standar Pun. standar pengelolaan pembelajaran. Jadi rasional standar di sini saya masih dalam bentuk paragraf, yaitu berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Madiun yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Nah, kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi misi Politeknik Negeri Madiun. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni PNM, jurusan, dan program studi. Lalu subjek pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi standar ada di sini ada 12, mulai dari direktur, wakil direktur bidang akademik, umum keuangan dan perencanaan, lalu ada bidang kemahasiswaan dan kerjasama, kepala bagian umum, kepala bagian akademik, PPMPP, ketua jurusan, koordinator program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Nah, untuk daftar istilahnya ini masih kurang, Bu. Oke, mohon maaf. Jadi ini saya masih mengisikan yang menurut saya susah-susah seperti kebebasan mimbar akademik, ekonomi keilmuan, begitu ya, Bu. Sedangkan ada beberapa istilah mungkin seperti rencana induk pengembangan, seperti ini belum saya masukkan di definisi istilah ini. Lalu saya langsung masuk ke indikator. Nah, untuk indikator ini saya bagi menjadi beberapa sub bagian. Perencanaan kegiatan pendidikan, lalu ada pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan juga pengawasan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan. Nah, untuk yang pertama, untuk perencanaannya di sini saya membuat 3 indikator, pernyataan standar maksud saya. Yang pertama adalah Direktur PNM menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis Politeknik Negeri Madiun, dan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek dengan melibatkan pemangku kepentingan yaitu dosen, teknik non-dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, mitra studi, Kemdikbud, pakar masyarakat. Nah, di sini untuk indikatornya, untuk semuanya saya jujur saja masih bingung memasukkan seperti prosentase atau angka ke dalam indikator dokumen seperti ini, Bu Rati. Mungkin bisa memberikan sedikit apa ya, koreksi begitu, bagaimana cara memasukkan prosentasenya untuk mengetahui bahwa dokumen itu sudah 100% apakah ditulis tersedia dokumen rencana RIP dan Renstra 100% sesuai dengan hasil rapat
direktur atau bagaimana ya Bu ya untuk Ya, menuliskannya berarti? jadi ini berlaku buat semuanya ya. Kalau misalkan kita sudah menyatakan bahwa terkait dengan penyusunan perencanaan pengembangan jangka panjang itu bahwa ada syarat-syarat tertentu di mana keterlibatan pemangku kepentingan itu menjadi poin kunci. Kalau tidak melibatkan itu, maka tidak layak kemudian perencanaan pengembangan jangka panjang diklaim sebagai bagian dari upaya rencana strategis. Artinya pemenuhan dari pernyataan standar itu tidak bisa dipenuhi. Nah, berarti keywordnya nanti ke pemangku kepentingan, Bu. Jadi kalau itu memang tidak bisa kita penuhi, maka bagaimana kemudian keterukuran indikatornya? Ya otomatis indikatornya adalah dari sisi pengukuran jumlah pemangku kepentingan yang terlibat. Oh, Jadi nanti dipastikan saja, misalkan kelayakan keterwakilan dari pemangku kepentingan di level dosen berapa persen jumlah oh, dosen yang melibatkan, tenaga pendidikan berapa persen. Terus kemudian itu kita tetapkan. Jadi kalau misalkan kira-kira 10% atau 0,5% itu kan nggak layak ya untuk mewakili ya kan itu. oh iya Misalkan baik. persentasenya yang ingin disepakati untuk menjaminkan bahwa keikutsertaan pemangku kepentingan itu apa layak gitu ya, itu berapa. Terus dari sisi tendik berapa persen. Kemudian mahasiswanya berapa persen mahasiswa yang dilibatkan. Kemudian kelibatkan itu kan bukan hanya dalam konteks secara langsung ya, Iya, sebagai tim penyusun, tapi bagian misalkan dari survei, kalau di RPJP itu bab 1-2 itu kan analisis existing. Nah, di situ butuh informasi-informasi yang didapatkan dari pemangku kepentingan. Misalkan dari sisi dosen teknik dan mahasiswa, itu ada survei yang kita harus lakukan untuk mengisi bab 1 dan 2 misalkan. Sehingga tiga di kebijakan itu akan bisa kita optimalkan. Sehingga hal itu bisa kita jadikan tolok ukur. Berarti persentase jumlah dosen, jumlah tendik, dan mahasiswa itu berapa. Jadi oh iya baik. eh, ya mekanismenya survei atau dikonfirmasi langsung atau seperti apa silahkan itu nanti dari bagian strategi. Tapi kalau indikator ya berarti persentase jumlah dosen yang terlibat, persentase jumlah tendik yang terlibat berapa. Misalkan PNM menetapkan untuk sebagai keterwakilan dosen yang terlibat 30, 40, 50%. Non-dosennya berapa? Dosennya berapa? Alumninya berapa? Alumninya itu 3 tahun berturut-turut, total dari persentasenya 10% dari alumni 3 tahun berturut-turut misalkan. Kemudian pengguna lulusan. Dari pengguna lulusan mungkin jumlah ya, kalau persentase agak sulit. Jumlah pengguna lulusan yang terlibat. Nah, kemudian mitra Dudi, jumlah yang terlibatnya yang relevan dan layak itu berapa? Kemendikbud di sini misalkan jumlah pakar atau apa intervensinya Kemendikbud dari sisi apa yang mau dimasukkan tuh. Terus pakar dan masyarakat itu dimaknai apa? Apakah berbeda dengan mitra Dudi? Nah, itu harus dijustifikasi. Oh iya baik. Nah, sehingga kalau kalau ukuran-ukuran indikator itu keterlibatan mereka semua mumpuni, kan ini sangat relevan untuk memenuhi Oh, penyusunan perencanaan pengembangannya. Nah, untuk kemudian nanti bentuknya survei, pendekatan yang dilakukan, untuk kemudian yang mitra itu dan lain sebagainya itu terundang sebagai pakar yang memberikan masukan, itu bagian dari strategi gitu. Kemendikbud nanti perannya mungkin dari sisi kebijakan. Berarti tidak perlu diukur secara jumlah, tapi ada strategi yang di bawahnya. Berarti yang mengisyaratkan perannya Kemdikbud itu dalam pencapaian penyusunan rencana pengembangan jangka panjang seperti apa. Nah, itu dituangkan di bagian strategi gitu. Ini kan sebenarnya apa namanya? Yang pernyataan standar nomor 1 itu kan juga dinilai di akreditasi. Di oh, kriteria 1, coba dicek teman-teman, itu di kriteria 1. Kalau ada satu saja pemangku kepentingan yang dipersyaratkan oleh BANPT nggak ikut, itu skornya nggak akan bisa 4. Maka saran saya jangan sampai justru ada yang terlewat. Nah, dicek lagi, selain dosen, tendik, mahasiswa, pengguna lulusan, ada lagi nggak? Seingat saya sudah pas ini semua. Nah, dari situ, coba ambil porsi biar bisa mendapatkan skor 4 itu seperti apa. Itu nanti di butir matriks penilaian itu, Mbak. Kan ada iya baik. skor 4. Itu kayak gimana. Nah, itu jadi indikator. Nah,
yang dinilai di elemen butirnya jadikan strategi, tapi nanti kita detailkan, gitu caranya. Jadi kalau blank, kira-kira pernyataan si standar strateginya gimana ya? Nanti saya mau terjemahkan dari pernyataan si standar itu. Oh, ini pernah saya lihat di peraturan BNPT, yaitu akreditasi. Oh, berarti kita ngambilnya bisa dari sana. Jadi narasinya teman-teman nggak harus berkreativitas sendiri. Itu bisa menjadikan, kan saya selalu bilang, jadikan referensi apa namanya BAN PT, LAM dan seterusnya itu dipegang, gitu ya. Baik, baik. Berarti terima kasih untuk masukannya. Jadi ini untuk indikator saya masih sama semuanya seperti contoh nomor 1 ini. Jadi masih kurang dalam berapa jumlahnya begitu ya, Bu. Jadi untuk perencanaan kegiatan pendidikan yang pertama adalah Direktur PNM menyusun perencanaan, yang kedua adalah pengelola jurusan wajib menyusun juga perencanaan kegiatan pembelajaran yang tertuang dalam dokumen Restra jurusan. Nah, ini kemarin saya sudah menanyakan di jurusan saya, di jurusan administrasi bisnis, dan beliau menjawab itu untuk Renstra jurusan itu isinya adalah Renstra Prodi gitu. Jadi Renstra Prodi dua-duanya karena di Admis ada dua, ada Admis dan juga bahasa Inggris. Jadi Renstranya ya isinya dua prodi tersebut begitu. Jadi untuk pengelola jurusan itu sebetulnya sama dengan pengelola prodi. Jadi isinya eh, isi dari renstranya yaitu renstra yang ada di prodi ini seperti dokumen ada di sini sih tujuan dan sasaran prodi. Jadi untuk indikatornya tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh direktur mencakup ini tadi dari poin A sampai K, visi misi, profil lulusan, CPL, CPMK, pemilihan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah terintegrasi, penetapan PPN SKS, peta mata kuliah, distribusi mata kuliah per semester, PS, SAP, dan daftar peserta prodi beserta mata kuliah yang diambil. Jadi untuk indikator ini berarti saya mau menanyakan kembali karena di standar pernyataannya saya juga menuliskan dosen, tendik, dan sebagainya. Jadi di sini juga sama ya berarti ya. Ya, Untuk keterlibatannya lagi ya berarti. ya. Sebelum ke situ, sebenarnya coba kita logikakan, kira-kira kalau Ya. misalkan pernyataan standarnya seperti itu, yang prodi dulu aja, Mbak. Nanti Oh jurusan ya, sama aja, rombong iya. di situ. Nah, itu kira-kira kalau untuk pernyataannya standar itu, kemudian indikatornya adalah ketersediaan dokumen Kesediaan dokumen kurikulum, nyambung nggak? Kan? kurang. Nah, nah, itu yang Baik, pertama. Yang kedua ya. tadi sudah betul. Jadi kunciannya ini mau goalsnya apa sih? Sehingga kita balik. Kalau sampai ini tidak terpenuhi, itu karena apa? Kan itu ya. Nah, Iya, iya. apakah kira-kira dengan ketersediaan dokumen itu jaminan bahwa standar itu terpenuhi? Kan enggak. Iya, Nanti standar tersebut karena bicara penyusunan, ya bisa jadi adalah salah satu indikator pemenuhannya terkait dengan jumlah atau persentase pemangku kepentingan yang ikut. Nah, tapi yang tidak boleh dilupakan lagi karena dari roadmap atau Renstra atau bahkan apa ya RPJP-nya di level jurusan atau prodi itu juga merupakan dokumen turunan dari institusi, itu harus ada statement itu, Mbak. Harus ada statement bahwa pengelola program studi harus menyusun itu yang RPJP yang sesuai dengan Renstra jurusan misalkan atau RPJP jurusan. Nah, nanti indikatornya apa? Jumlah indikator kinerja atau indikator keberhasilan RPJP atau apapun istilah yang teman-teman PNM pakai itu apa namanya yang sesuai dengan indikator kinerja dari Renstra jurusan misalkan atau RPJP jurusan. Nanti yang di jurusan juga ada jumlah indikator kinerja jurusan yang sesuai dengan apa namanya indikator kinerja yang ada di RPJP PNS. Nah, jadi selain sama jumlah atau persentase pemangku kepentingan untuk di level jurusan, unit, dan prodi itu harus ada statement kesesuaian. Nah, harusnya berapa persentasenya ya 100%. Nggak Oh, boleh ada indikator strategis yang lain yang tidak relevan dengan indikator institusi. Gitu. Nah, itu untuk menjamin apa? Bahwa nanti nggak boleh ada jurusan yang punya cita-cita di luar cita-citanya PNM. Itu.
Nah, ini juga ada nih di penilaian akreditasi. Kalau teman-teman pernah jadi tim task force kriteria 1 pasti tahu nih. Pemenuhan mekanisme penetapan dari indikator atau dokumen turunan terkait dengan visi misi jurusan atau visi misi program studi itu pasti dinilai atau skor 4-nya adalah relevansi terhadap integrasi dari dokumen turunan dari RPJP institusi ke jurusan maupun yang prodi kayak gitu. Ya. Jadi harus ada kuncian itu selain tadi pemangku kepentingan pemangku kepentingan. Masih perencanaan. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, di sini saya sesuaikan dengan yang ada di Permendikbud, di mana program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik minimal meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini untuk indikatornya, yang pertama adalah beban kerja mengajar dosen, SK penugasan dosen dan jadwal perkuliahan didiskusikan atau dipublikasikan paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan. Nah, ini kalau saya baca sebetulnya lebih cocok masuknya di strategi pelaksanaannya berarti. Iya, bau winter ya saya ngomongnya. Arep tak omongi wis didisi. Coba pet makane iki selak didisi Ibu Ratih iki. Saya bilang dulu ya berarti. Nah, saya kira-kira Mbak dengan strategi itu indikatornya apa? Bisa terlihat ini sudah. Apa? Yang ada hubungannya sama POBKD minimal. Jumlah ngajar berapa SKS? Hah? Nah, ya sudah minimal beban kerja dosen dalam konteks mengajarnya itu berarti apa? Terpenuhinya berapa? Berapa SKS? 12 SKS. Berarti jumlah dosen yang memenuhi beban kerja dosen mengajar minimal 12 SKS, maksimal atau minimal? Ayo, Maksimal. maksimal mau minimal apa piro? Apa minimal? Masuk ke pancing loh, enggak Saya ngeblank ngebuat, saya dredeg ini. Iki ketemu daringnya tetan dredeg. Iya loh Bu. Alah, Beban kerja ayo. dosen. Delok saya engko nang POBKD. Nah, mbek ndelok kok dikandani tok malih pasrah iki. Oh iya, baik. Nah, berarti jumlah dosen yang memenuhi minimal atau maksimal tadi harus berapa? 100% kan gitu ya? Atau misalnya jumlah ya kalau jumlah nggak sulit mungkin persentase ya persentase dosen yang memenuhi nah itu harus 100%, nggak boleh ada satu dosen pun yang tidak memenuhi minimal SKS BKD, kalau enggak kan tidak terpenuhi. Nggih. Baik. Nanti dicek lagi. Baik. Lalu yang Ini sepele kedua, tapi saya harus ingatkan, harus ada komitmen sing baku iki persentase. oh ya Mama, Nah, iku sip didandani persentase Google. dosen yang memenuhi. Oke, baik. Nomor loro Lalu kira-kira apa Mbak? Kan itu ada bukti nggak bisa diukur ya, true false iya, saja. Pakai bahasanya di akreditasi itu loh. Apa berarti? ini yang buat saya bingung karena saya belum pernah pegang akreditasi jadi saya bingung. Ya, lek gak tahu pegang iki kan bukti iso tahu maca to, Mbak. Iya, baik. Kira-kira apa ya? Nek Ada kuwi. bukti ruang kelas, ruang Heeh. Kan itu pengelolaan sumber daya. Kira-kira Oh, sumber dayanya itu akan dinilai baik untuk memenuhi proses pembelajaran kalau kan mencukupi. Kira-kira kalimat indikator untuk bahwa ada bukti mencukupi itu apa? Misalkan berarti jumlah mata ruang kelas. kuliah, ya, prosentase atau jumlah mata kuliah.
sama dengan ruang kelas memadai ya. Ya, Ruang kelasnya praktik memadai. misalkan yang menggunakan laboratorium, kan ngono. Jumlah ruang kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran kudu 100%. Ojo sampai ono ruang kelas yang tidak digunakan. Kan prosentasenya ruang kelasnya kayak ngono. Prosentase laboratorium. Nah, yuk pasti digunakan Bu. Makanya kita harus menjaga itu. Karena kan di standar yang akan kita tetapkan di PNM ini adalah kita ngajari orang yang bukan seperti jenengan yang sudah advance kan gitu, selalu saya bilang gitu ya. Iya, iya. Nek sampean ambek wong sing garap iki wis ngerti bahwa laboratorium itu gak oleh gak digawe. Tapi kenyataannya ada misalkan rintisan TEFA atau apa itu gak digawe praktikum blas, Mbak. Nah, itu yang harus kita jaga dengan Oh, standar ini kan ngono. Jadi mindsetnya salah. TEFA itu kan bagian dari bentuk sarana prasarana dalam konteks buffer akademik. Jangan sampai kalau nggak kita standarisasi begitu, ada teaching factory atau ada laboratorium yang dianggap sebagai unit produksi. Nah, itu kan salah, harus kita luruskan sebagai bagian optimalisasi pengelolaan pembelajaran. Saiki kudu ditulis, Mbak. Lek gak ditulis, engko ono sarpras sing gak dinggo praktek atau dinggo riset atau dinggo pengabdian. Ya, jadi dilengkapi. Boleh dari sisi jumlah mata kuliahnya, boleh dari sisi presentase laboratorium yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah bidang biro. Sekalian mati diatur dewe yang sekiranya sangat bisa menjaga stabilitas penggunaan atau tugas dan fungsi sebuah laboratorium. Terus misalkan ruang baca, Mbak tulis nih, kira-kira indikator keberhasilan pengelolaan yang baik itu seperti apa? Jumlah kunjungan, misalkan. Terus misalkan apa mana kuwi sing dicantum no? Ruang kelas, ruang praktek, workshop, atau ya, fasilitas pendukung itu lah itu dikelirkan. oh iya. Apa? Yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di pembelajaran, kelas, lab, bengkel, workshop, misalkan ruang baca, boleh. Ya. Nanti untuk yang support yang lain mungkin bisa dimasukkan di standar kemahasiswaan, kayak beradaan kunjungan, apa namanya, unit kesehatan, konseling, ngono-ngono itu gak harus Hmm. kan nggak langsung punya relevansi di pembelajaran. Ini nanti anu ya, enggak apa-apa ya Mas Anton, satu dulu ya. Saya terus ada aktivitas yang lain. Yang lainnya mohon menyimak dan bisa memperbaiki sesuai dengan catatan saya ke Mbak Rizka ya. Oke, siap Bu Rate. Oke. Baik, lalu yang ketiga adalah bahan ajar, bahan Nah, praktek. ini. Nah, guys, ini pinter no. Presentasi apa kira-kira Mbak? Kira-kira untuk memastikan bahwa bahan praktikum ini memenuhi keberhasilan pernyataan standar bahwa pengelolaan sumber dayanya digunakan dengan baik, apa kira-kira? Persentase Hmm? kehadiran kelas, bukan ya? Bahan praktikum, kata kunci nih. Cepat. Kira-kira muspro gak? Lek ono bahan praktek yang akhirnya nggak dipakai. Kira-kira Iya, ada nggak sebuah mata kuliah yang apalagi yang ada SKS jumlah prakteknya tidak menggunakan bahan praktikum? Kira-kira memungkinkan nggak sebuah memungkinkan. program studi itu tidak apa namanya melakukan perencanaan dari sisi berapa jumlah bahan praktikumnya? Kan tidak mungkin toh. Pasti kan setiap mata kuliah praktek itu memiliki bahan praktikum. Ya, Bahan praktikum pasti dihabiskan untuk pelaksanaan praktikum kan ini. Nah, kira-kira saya tak balik sekarang. Untuk memenuhi semua statement ini, kan ini soal pengelolaan. Kalau pengelolaan bahan praktikumnya nggak baik, artinya ada mata kuliah yang misalkan sok males,
Saya tuh sering terlambat kalau ngumpulin perencanaan bahan praktek gitu. Nah, itu kan nggak boleh misalnya. Ada praktikum yang nggak perlu bahan praktek, kan. Walaupun kenyataannya nggak mungkin. Teman-teman kan kuateng like kalau nulis bahan praktek gitu ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi hal tersebut, indikator apa yang bisa menyatakan keberhasilan pengelolaan sumber daya di bahan praktikum? Di list itu persentase jumlah mata kuliah praktek dengan penggunaan bahan praktikum ya harus 100%. Bahan praktikum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan konten mata kuliah ya harus prosentasenya ya 100% kan. Ini dari tadi berharap Mbak Rizka nulis dewi saja nih. Ngenteni tak dikte. Untuknya langsung akeh loh guys. Saya Ya, jadi banyak tambahan ilmu. Terus jumlah mata kelewatan dengan sama tadi. Oh, oke, oke. dilanjutnya dewe kuwi engko. Ya, baik. Itu. Lalu terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa surat keputusan direktur tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah, jadwal perkuliahan, berita acara perkuliahan, rekapitulasi kehadiran dosen, mahasiswa dan capaian materi kuliah. Lalu apa tadi? Bapak. Lalu laporan kelulusan. Kalau Jadi, itu kira-kira indikator yang baik yang bisa terukur apa Mbak? eh, Kehadiran bisa. Kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kehadiran laporan atau teknisi. Terus dari sisi apa? Jadwal perkuliahan. Kayak sepele tapi harus 16. dilakukan. Jadi dosen, ya ini kehadiran dosen Persentase, dengan jadwal. misalkan prosentase jumlah mata kuliah yang terjadwal, prosentase jumlah mata kuliah praktik yang terjadwal, butuh 100%. Tidak boleh ada mata kuliah yang tidak terjadwal. Terus misalkan yang dimaksud mata kuliah spesial, masuk apa? Mata kuliah spesial itu magang dan TA, nah itu harus dikhususkan. Jangan kecuali magang dan tugas akhir gitu. Persentase jumlah mata kuliah praktik yang dijalankan di kelas, apa di lab itu 100% apa ya apa itu kita harus tetapkan. Baik, berarti. Oke, nanti saya kelengkapi kembali untuk yang lainnya. Lalu berikutnya untuk standar yang ketiga, program studi melakukan kegiatan pendidikan dengan menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Ya. Kan Ya, ya. Biaya Mbak. Oh ya, baik saya lanjutkan kembali untuk yang Oke, nomor oke. 3. Untuk yang nomor 2 nanti akan saya lanjutkan untuk menambahkan persentasenya. Lalu untuk program studi yang ketiga ini, program studi melakukan kegiatan pendidikan dengan menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, yaitu dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Nah, di sini yang pertama adalah tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar. Jujur saja saya ini tidak tahu dokumen itu dokumen apa. Suasana akademik itu ping piye sih sakjane? Ayo coba paham nggak? Ya, dokumen tentang kebijakan suasana akademik. Suasana akademik, ya berarti pelaksanaan perkuliahan di kelas terlaksana dengan baik. Terus Eh, mahasiswa aktif. kebebasan mimbar, akademik dan sebagainya itu terfasilitasi dalam bentuk apa kira-kira layanan kita ke mahasiswa misalkan? Di DPA, bukan. Nah, ya berarti itu kan ya. Jumlah atau persentase mahasiswa yang memiliki dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Terus dari situ persentase apa mahasiswa
yang melaksanakan pembimbingan. Kan aku udah 100% KB ku. Jadi nanti dosen baru itu dikasih tahu kalau kamu sudah ditetapkan sebagai dosen wali ya harus melakukan pembimbingan akademik Hmm. karena sudah 100% ditetapkan oleh PMM. Nggak boleh atas satu dosen pun yang kalau misalnya 99%, oh ya gak apa-apa. Lek Mbak Rizka misalnya nggak gelem jadi DPA, ngono kan. Jangan. Mau saya. Jangan. Nah, jadi nanti kalau ternyata misalnya kita jadi auditor nih, teman-teman kan juga ex officio auditor, mengkonfirmasi kepada prodi, berapa mahasiswa yang sudah melakukan pembimbingan akademik, ono nemokno siji dari temuan. Hmm. Gitu ya, nomor mek siji ki gak bimbingan dari temuan. Kenapa? Nah, kan gitu. Sehingga nanti ada upaya perbaikan. Misalkan nanti upaya perbaikannya dikonfirmasi ternyata pada saat RTM di level jurusan, oh ini belum ada sosialisasi bahwa apa sih tugas DPA itu. Nah, berarti nanti tindak lanjutnya dalam proses pengendalian untuk peningkatan standar, berarti kita ngapain? Membuat program kerja terkait dengan sosialisasi tugas dan fungsi DPA. Oh, ternyata sudah tahu tugasnya, tapi nggak tahu kalau wajib. Berarti nanti harus ada rapat di internal yang menyampaikan bahwa kewajiban untuk Kajur memberikan arahan, himbauan, bahwasanya itu dicantumkan dalam berita acara rapat tinjauan manajemen, dan untuk mengingatkan. Terus ternyata sudah diingatkan, sudah disosialisasikan mayat wablek, berarti sudah harus ada SP dari yang bersangkutan sebagai DPA ataupun mahasiswa yang tidak pernah melakukan perwalian. Gitu. Jadi upaya peningkatannya itu sesuai dengan case. Oh In iya. case belum pernah ada sosialisasi, berarti harus ada sosialisasi. In case sudah pernah ada sosialisasi dan sudah ada peringatan di tiap rapat jurusan tetap dablek, ya, berarti harus ada SP. Agar tidak disepelekan nuansa akademik atau mimbar-mimbar akademik itu menjadi satu fungsi yang tahu gitu arahnya mau seperti apa. Ya, Baik. Oke. Lalu berikutnya, tersedia prasarana, sarana, dan dana yang sangat memadai untuk memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika. apa kira-kira Mbak? Eh, kalau dengan yang tadi itu nah, jadinya tentang ruang kelas juga ya. Tapi kalau ini kan yang nuansa akademik. Jadi, tapi nuansa akademik itu tidak hanya dibangun soal DPA ya. Iya. Nah, caranya nanti baca referensi di Perban PT yang instrumen akreditasi yang dimanai nuansa akademik itu apa? Nek dokumen LED itu ada Mbak? Dokumen apa Bro? LED, panduan LED. Panduan matriks penilaiannya APS ya ini. Mbak Rizka cek sempet sinau kita kayak PR. Baik, siap. Kalau gini saya jadi lebih semangat berarti. Semangat karena sudah tahu mau baca yang mana gitu loh, Bu. Dokumen penunjukan matriks penilaian. Baik. Lalu berikutnya ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan atau diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan suasana akademik dalam bentuk seminar, simposium, lokakarya, Nah, video buku, itu penelitian, dan Iku sebagainya. nuansa akademik, suasana akademik itu ya di antaranya itu. Kira-kira apa? Jumlah kegiatan. Nah, itu misalkan dibatasi, kalau ini nggak harus persentase. Jumlah kegiatannya paling tidak setahun, itu 2 di antara pilihan itu tadi. Seminar atau simposium, atau lokakarya, atau bedah buku, atau penelitian bersama, atau misalkan kuliah tamu, itu nuansa akademik, Kak. Nah, berarti kalau ada prodi yang belum pernah melakukan, berarti temuan juga ya, Bu? Paling tidak mungkin biar nggak terlalu memperberat 1 atau 2. Nah, sambil existing dilihat kemampuan PNM itu untuk level prodi melakukan itu gimana. Sajane penelitian bersama itu ya memungkinkan kan ada ya. Terus seminar itu kan yo koyo ngono. Kan ono sempro to nek ngono ya, seminar Ada, proposal. ada Nah, itu kan diseminasi seperti berarti paling enggak 2 kegiatan itu pasti ono. Berarti kasih 3, Mbak, untuk yang tiga. lain. Nah, Oh, misalkan begitu, tapi nanti tergantung kekuatannya PNM ya. Oh, ya. PNM yang rutin ada sempro, Bu. Ya, seminar itu bisa
seminar proposal itu bisa jadi bagian itu, nggak harus kayak seminar-seminar apa namanya, seminar-seminar besar yang tidak dalam kapasitas pendanaan prodi yang harus dikajikan luar biasa. Terus penelitian bersama itu ya kan sono. Nah, paling Iya, tidak dua itu minimal pasti terpenuhi. iya, Kalau PNM selama ini mampu kok Bu di antara seminar, kuliah tamu dan sebagainya tambahkan 3. oh Kalau iya, mau hanya di 2 ini dulu ya nggak apa-apa 2. Tapi kalau nanti prodi bisa mengerjakan 3 berarti pelampauan. baik. Pelan-pelan ya. Baik, lalu ya berikutnya ada bukti program dan kegiatan akademik yang dilaksanakan atau diupayakan setiap tahun dengan sangat baik untuk menciptakan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa di luar PPD. Nah, ini kira-kira bisa nggak terwakili dari 3.3 Bisa, indikatornya? Ya, berarti di MERS, nggih. baik. Tapi kunciannya di situ, Mbak Rizka belajar bahwa pokoknya yang ingin diklaim sebagai suasana akademik itu di luar konteks pembelajaran, tapi mendukung pembelajaran. Itu yang namanya aktivitas suasana akademik. Akademik. Ya, kegiatan suasana akademik apa? Seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dan seterusnya. Di luar PBM, tapi yang harus mendukung PBM. Nggak boleh ada kuliah tamu yang nggak punya relevansi bidangnya. Misalnya kan yang otomotif, mari ngono, enek urusannya ambil akuntansi, kuliah tamunya akuntansi. Nggak boleh. Berarti nanti klaimnya di indikatornya kegiatan penciptaan suasana akademik yang sesuai dengan visi misi atau penguatan program studi. Bu, boleh nggak tentang kewirausahaan? Senyampang memang mensupport dalam pengembangan program studi, even program studinya bukan prodi kewirausahaan atau prodi bisnis atau apapun, kalau itu memang mensupport terkait dengan visi-visi program, oke. Tapi kalau relevansinya nggak ada sama sekali, nggak nyambung sama sekali, oh, jangan dulu. Ini kalau yang poin terakhir di sini ada pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan, hanya ada satu standar, tapi panjang. Program studi wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan akademik berdasarkan misi Politeknik Negeri Madiun, minimal meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, serta efektivitas kebijakan akademik, pemantauan potensi risiko, penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik, penerimaan pendokumentasian pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan. Rizka, sorry tak potong. Iya, Nah, itu kalimat yang baik. Kalimat yang baik, yang baku. Kira-kira kalau kita sambungkan, namanya proses pengendalian itu kan mengendalikan apa yang tadi sudah kita laksanakan kan itu ya. Atau yang iya. kita evaluasi dari yang kita laksanakan. Nah, mungkin saran saya, apapun yang akan dijustifikasi, bahasanya yang sangat relevan dengan atasnya. Jadi misalkan tetap menggunakan kalimat kaidah yang ingin disematkan karena itu yang ada di permen misalkan, tidak apa-apa. Tapi misalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik yang berupa misalkan di prodi kira-kira ini. Berarti Oh, kalau di prodi apa contohnya? Apa strateginya berarti harus disematkan yang presisi atau nanti di pernyataan di standar lebih diperjelas lagi bahwa evaluasi yang selama ini dilakukan, model evaluasi pembelajaran dan sebagainya itu bagian dari pemantauan dan evaluasi. Jadi misalkan pemantauan dan evaluasinya itu dilaksanakan mulai dari awal, tengah, sampai akhir semester. Itu harus didefinisikan. Kalau memang tidak memungkinkan di pernyataan si standar, strateginya harus clear. oh baik. Itu. Pemantauan potensi resiko itu seperti apa? Oh, selama ini dalam bentuk plotting di awal untuk memastikan resiko yang salah satunya yang harus kita lakukan yang tadi ada hubungannya dengan yang di atas. Contoh, tadi kita sudah ada antisipasi terkait dengan jumlah dosen atau prosentase dosen itu harus 100% yang memenuhi minimal BKD mengajar, ya nggak? Iya, betul. Nah, itu bagian dari potensi resiko. Nah, itu disambungkan ke sana. Jadi setiap justifikasi yang dengan narasi yang cukup sangat
sangat general seperti ini, kita harus mampu mendefinisikan. Jadi Permen 53 itu kan memang memberikan keleluasaan ke kita. Yang dimanai pemantauan dan evaluasi kalau di PNM itu di level program studi apa sih? Oh ya ada. Kita harus selalu ada yang tengah sama akhir semester. Oh Terus ya. potensi risiko yang dimanai oleh PNM apa? Oh ya kita mengatur regulasi terkait dengan bahwa dosen itu sudah dari awal kita pastikan. Kemarin kalau saya nggak salah, Mbak Indah itu sudah selalu memastikan program prodinya, kajurnya selalu terkonfirmasi bahwa nggak boleh ada BKD atau plotting dosen mengajar itu yang nggak terpenuhi BKD-nya. Itu kan berarti sudah dilakukan. Budaya baik itu harus dituangkan. Kalau enggak Mbak Indah sekolah ya kok buyar kan itu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh harus kita tuangkan di dokumen standar. Jadi siapapun yang akan menjadikan dokumen standar tersebut acuan, itu kita sudah tahu bahwa pernyataan isinya itu berkaitan dengan itu, strateginya seperti apa, kemudian indikatornya nanti seperti apa. Jadi indikatornya misalkan jumlah pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan evaluasi di dalam satu semester. Ya kalau normalnya itu ada di tengah dan akhir berarti 2 kan gitu, dua kegiatan. Kalau kemudian dari sisi pemantauan potensi resikonya itu kira-kira bisa nggak satu semester satu kali? Oh terlalu banyak, satu semester 1 tahun ajaran saja ya boleh. Misalkan kalau kaitannya dengan resiko yang tadi, saya rasa kalau tidak satu penuh waktu gitu ya, penuh waktu tahun ajaran itu agak terlalu dekat lah, terlalu kecil analisis kajian resiko mau kita lihat. Nah, yang bawahnya nanti coba dikaji terus ya. Prinsipnya pengawasan dan pengendalian ini harus punya cantolan. Yang kalau tadi ngomong pelaksanaannya ini itu sampai nggak nyambung. Kalau melihat dari usulan yang dituliskan kan nggak nyambung tuh sama pelaksanaan atas. Itu betul. harus kita sambungkan. Ya, kita clear yang akan kita awasi apa, yang akan kita pantau apa, itu clear yang kita laksanakan. Jangan sampai kita membuat narasi yang ambigu. Kita ngomongin pelaksanaannya apa, pemantauan evaluasinya nggak nyambung dengan yang kita justifikasi. Ya. Baik. Mungkin dilanjutkan sendiri itu ya. Ya, baik. Ini untuk standar dan indikatornya sudah. Lalu untuk strateginya perlu saya tambahkan lagi. Tadi masih ada yang di indikator, saya akan tambahkan lagi di strategi. Lalu untuk dokumen terkait dalam pelaksanaan standar ada standar lulusan, standar pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, lalu formulir terkait pelaksanaan standar. Baik, begitu saja Bu Ratih. Yang 6 itu enggak usah, Mbak, enggak apa-apa. Enggak usah. SNDikT-nya kan sudah diwakili di Permen 53 ya. Iya. Walaupun itu jadi referensi kan referensi substansi saja. Tapi dia sudah tidak berlaku pada saat Permen 53 sudah ditetapkan. Oh ini. Salah. Ya itu dia. Karena SNDikT sudah di Permen 53. Sudah. Oke. Good, guys. Ini Mbak Rizka. Mbak Rizka yang ngajari liane. Iya, Bu. Iya. Terima kasih banyak untuk masukannya Bu Ratih. Sangat membuat saya pusing. Mau pasti ben ketemu aku yang andalane pusing. Tapi enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Jadinya kan saya jadi jadi seperti ini. Aku kadang wedi loh dilek diundang Mas Anton nih. Gara pusing ya Mas Anton. Kenapa Bu? Kadang Mas Anton pusing. Oke. Saya sudah ada obatnya Bu kalau pusing Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke. Nambah kerjaan lagi maksudnya. Kadang kalau ya wes gitu ya. Oke, terima kasih Bu Rizka atas presentasi yang diberikan. Untuk sesi berikutnya
akan disampaikan oleh Bu Khimyatus Saadah untuk waktu Mas dan Anton, ya Bu, Mas iya, Unma. saya Nggih. ngapunten. Oh nggih. Masih bisa satu dulu dengan Mbak Rizka tok. Yang lain mungkin nanti bisa menyesuaikan dulu ya dari catatan yang saya tadi sampaikan. Gimana Bu? Saya sore ini masih bisa satu standar dulu. Oh nggih 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 nggih. Nanti yang lain menyesuaikan dulu, nggih. Oh nggih Bu. Nggih nggih. Oke. Siap. Oke. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Untuk Bu Khip dan juga Bu atau Task Force standar yang lain, mohon maaf untuk kesempatan sore kali ini eh, kita cukupkan untuk sekian. Kita lanjut untuk kesempatan selanjutnya, nggih, Bu Ratih. Nggih, Nggih, ngapunten. nggih, udah apa-apa, Bu. Besok Malah, ada akreditasi soalnya. PPT-nya belum selesai. oh nggih, semoga lancar, Bu. Nggih, Amin, makasih. nggih, nggih. Akhirnya kena Lancar Bu APT ya, Ratih. Bu. Iya, ini ada tim itu ini sambil mengerjakan. Waduh. Iya, biasa di luar. Aduh, Iya. kok saya jadi malu. Iya, Mbak, kamu didengarkan orang banyak. Aduh ya Allah, malu. Orang. Udah. Ya Mungkin, wes, oke gitu ya teman-teman nggih, ya. Mbak Indah sehat? dari Bu Indah mungkin ada tambahan, Bu. Nge-freeze iku Mas atau Mas? Waduh. Anu, Bu, Gimana? hujannya bergantian. Ini kami di Mas, kampus ini, 1 hujan dulu baru kampus 2. Jangan badai loh. Nggih. Kampus 2 hujan deras. Nggih. Iya, ya wes. Nggih. Sehat-sehat ya Nggih, teman-teman. kami kasih, Bu rasa Ratih. cukup Terima sekian. kasih Terima banyak. kasih Bu Terima Ratih dan kasih, juga Bu Ratih. Terima kasih teman-teman, Mbak Bapak Ibu. Rizka, Mbak Ina, Mbak Dian, Mbak Dias, Bu Kim, Bu Diah, Pak Ardila, terima kasih. Nggih. Derek pamit teman-teman. Nggih. Oke. Bu, Terima kasih Bu matur Ratih. nuwun. Bu Indah, terima kasih. Terima kasih Bu Indah, Pak Nggih. Anton, Kak Adila. Nggih. Ada Pak Sulfan. Mbak Rizka di kampus 2 ini. Iya, masih di kampus 2. Kalau di rumah sinyalnya lebih buruk. Jadi saya belum pulang dulu. Ya sama Mbak Wida di gedung C ya. Iya, ini saya pakai laptopnya Bu Wida. Makanya fotonya tadi fotonya Bu Wida. Aku di lab bawah, Mbak. Oh, di lab mana? Pak Denny. Oh, ya. Di gedung A, Bu, ini, Bu. Ya, minggu depan nggih Bu Kim, mohon bantuannya. Siap, Mbak Bu Ina, Mbak Indah, terima Yes, kasih Mbak Dian, banyak. terima Mohon maaf tadi telat join, lupa. Nggih, nggak apa-apa Bu, masih ada minggu depannya Mungkin lagi. Siap, Bu mohon Indah. maaf, nggih. Aduh. Karena beliaunya juga mencari waktu senggangnya juga sangat sulit dari narasumber Iya. kita. Nggih. Iya, Jadi Mas Anton siap. ini tadi juga mendadak ngapunten, beliau tiba-tiba juga saged WA ngoten di jam 4 sore ngoten. Langsung invitation-nya tadi apa bahasa Inggrisnya tiba-tiba itu apa, Pak? Suddenly ya, suddenly. Suddenly schedule ya. Sudden schedule. Sudden Ya. shower, Pak, sudden shower. Oh, sudden shower. Wah, langsung Bukan, Pak, direvisi sudden loh. schedule, Pak. Sudden shower tuh judul lagu. Oh, alah. Penting enggak suddenly Susan deh, Bu. Apa itu, Pak? Loh, suddenly Susan enggak ngerti, Bu? Enggak, Pak. Oh, Pak. Film zaman TVRI masih pakai plombir itu loh, Bu. Oh, enggak tahu, Pak, saya. Duh, berasa tua saya. Oke, mari Nggih, pulang mumpung ngapunten. hujannya sampun terang. Ya, betul. Terima kasih banyak. Oke, Terima matur kasih nuwun sangat. banyak. Pokoknya Bapak Ibu terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.